أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أوصيني وإياكم بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Jami Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, hafizahullah jami'an. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat besar yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, manakala umur kita Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang merupakan musimul khair, musim kebaikan. Lebih-lebih ketika Allah sampaikan kita di hari-hari 10 akhir dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan secara umum adalah bulan kemuliaan. 10 yang awal itu sudah merupakan hari-hari yang penuh dengan kebaikan. 10 yang kedua yang baru saja kita lewati lebih utama dari 10 yang pertama. 10 yang terakhir itulah puncak keutamaan yang ada di keutamaan syahrul Ramadan. Para ulama menjelaskan kenapa keutamaan itu dari 10 yang awal berlipat di 10 yang kedua, berlipat lagi di 10 yang terakhir, agar ini rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar hamba-hambanya yang barangkali di hari-hari pertama masih kurang semangat, masih tertimpa kelalaian, sehingga apa yang luput dari keutamaan di hari yang pertama bisa dia raih, bisa dia istiqlal, bisa dia dapatkan di 10 hari yang kedua. Yang luput barangkali kemarin masih banyak tersibukkan dengan hal-hal yang melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, masih Allah beri kesempatan di 10 hari yang terakhir, sehingga siapa yang bisa memanfaatkan hari-hari 10 yang akhir, Allah akan janjikan lipat gandakan, sehingga apa yang luput di 10 awal dan 10 yang kedua masih tetap bisa dia dapatkan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri semuanya. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, puasa itu tujuan puncaknya adalah supaya kita memiliki tauhid yang kokoh. Karena tujuan hidup kita yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada, bukan hanya perintah beribadah yang dimaksud di sini, tapi yang diperintah adalah tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi kita bukan hanya diperintah untuk beribadah titik, tapi yang lebih dari itu adalah kita diperintahkan untuk mentauhidkan ibadah. Karena itu tauhidul uluhiyah, nama yang lainnya adalah tauhidul ibadah. Jadi bukan yang penting beribadah, gak ngerti siapa yang diibadahi, bukan itu, tapi semua rangkaian ibadah, baik ucapan, perbuatan, ataupun amalan hati, itu hanya diberikan kepada Allah. Dan
dan tidak disebutkan mentauhidkan Allah dalam ibadah kecuali dia lepaskan dirinya, dia tanamkan kebencian dalam hatinya, dia jauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari segala macam bentuk kesyirikan peribadahan kepada selain Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ditafsirkan oleh salaf kita illa liyuwahhidun. Nun di situ itu asalnya liyuwahhiduni, ada yang takallumnya di situ. Jadi tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Jadi rumus pertama tiga. Jadi bukan sekedar diperintah beribadah, tapi diminta untuk mentauhidkan ibadah. Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini istiqomah harus dibawa sampai mati. Nah, puasa kita tujuannya di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena itu kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimat takwa. Takwa di antara maknanya, bahkan makna yang paling puncak adalah la ilaha illallah, tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan wa alzamahu kalimat taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kepada mereka kalimat taqwa wa kana haqqan biha wa ahlan. Yang dimaksud kalimat taqwa di sini sebagaimana penafsiran Imam At-Tabari, dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dimaksud kalimat taqwa dalam ayat tersebut adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sudah bertakwa, itu sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya dicangkan. Kita berucap, kita berbuat, kita berniat dalam bentuk ibadah, semua puncaknya untuk merangkai kalimat takwa supaya kokoh di dalam diri kita. Itu yang harus diupayakan siang malam. Yang etika antum etika itu puncaknya supaya Allah mengokohkan tauhid di dalam diri kita, sehingga tidak ada kehidupan kita ini kecuali hanya untuk mencari Allah, untuk berjumpa dengan Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Puncaknya bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Begitu. Jadi bukan yang lain. Yang tidak etika apa tidak seperti itu, harus lebih seperti itu. Karena gak etika godaannya lebih banyak atau lebih sedikit, sama saja, gitu ya. Pokoknya intisari kehidupan kita ini kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan kita Allah, yang memiliki kita Allah, yang mengatur hidup kita Allah. Berarti siapa yang kita tuju? Allah. Sudah. Kalau sudah seperti itu, kita sudah tahu arah tujuan hidup kita. Jadi arah tujuan hidup kita ini bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk tidur, bukan untuk memuaskan syahwat dan hawa nafsu, tapi untuk mentauhidkan Allah. Dan antum tidak akan mungkin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang indah kecuali dengan tauhid dan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan pertemuan yang indah, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Ini wujud dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Tauhidkan Allah, jangan terjangkiti dengan kesyirikan. Jelas ya? Kita hidup untuk mentauhidkan Allah. Itu tujuan ucapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, ulaika alladziina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Mereka lah orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk bertakwa, untuk takwa. Apa yang dimaksud takwa di sini? Ai akhlasuhum li-tauhid. Allah Subhanahu wa taala menguji kehidupan mereka itu agar Allah memurnikan mereka untuk bisa mentauhidkan Allah. Jadi disuruh ibadah, disuruh melakukan semua kegiatan kehidupan ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Semua puncaknya adalah untuk mentauhidkan Allah. Allah bagi rezeki yang berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang gembira, ada yang lapang, ada yang susah, dan dengan berbagai macam kehidupan dunia. Puncaknya agar mereka bisa mentauhidkan Allah. Tauhid, tauhid. Maka akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya keluar dari kehidupan dunia ini la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dan berarti mindset orientasi hidup kita yang belum kita ubah, yang kemarin masih campur-campur kita bersihkan, yang masih terkotori kita bersihkan. Orientasi hidup kita, puncak kehidupan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Antum abna'ul jannah, abna'ul akhirah, abna'ul jannah. Walastum abna' hadhihi dunya al-faniyah. Kalian adalah anak-anak surga. Antum ini adalah anak-anak surga, anak-anak akhirat. Bukan anak-anak dunia ini yang fana sebentar lagi hilang. Bukan. Kita keturunan Adam. Adam itu Allah bentuk di dalam surga. Meskipun asalnya dari tanah, dari bumi ini, tapi Adam Allah bentuk di dalam surga dengan tangan Allah sendiri. Allah tempatkan di dalam surga. Kemudian harus menjalani misi diuji kehidupannya untuk menseleksi anak keturunannya, siapa yang layak untuk kembali ke kampung halamannya dan siapa yang tidak. Allah perintahkan safar. Kemana negeri safarnya? Dunia. Dan itu Nabi berpesan, kun fi dunya ka'annaka qaribun aw qaribun aw abid sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing, musafir. Maka antum bukan tinggal di sini. Nanti besoknya harus siap, mau tidak mau meninggalkan dunia ini. Jangan seperti orang yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-maqbul kullal ghumni man dhalla fi akhir safar. Orang yang paling dulu dan tertipu adalah orang yang justru tersesat di akhir safar. Saat kita nazak sakaratul maut, kita harus pulang ke negeri kita, ke tempat bapak kita, ke tempat ibu kita, Adam dan Hawa. Kita malah tidak tahu jalan. La adri. Sabiqun nasihat Tuhan kata fakir. Begitu mestinya mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia malah tak ngerti saya. Pokoknya saya dengar orang bilang begini, saya ikut-ikutan seperti itu. Ini orang yang dhalla fi akhir safar, tersesat di akhir safar. Fala yaghurrannahu al-ghurur, jangan sampai setan menipu kalian. Fala yaghurrannahu hayatud dunya, jangan sampai menipu kalian kehidupan dunia. Ini sementara. Jelas ya? Nah,
Jadi seperti itu. Pendidikan pertama kita berpuasa adalah untuk meraih tauhidullah, tauhid Allah. Ya, itu tujuan. Kemudian tahu bahwa siang puasa juga mendidik kita sikap jujur, asyik Allah, jujur bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu satu ibadah yang sangat unik, dan ini kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa. Puasa itu adalah mendidik kejujuran. Kalau antum misalkan mau di rumah tertipu dengan kata-kata tidurnya orang yang puasa juga, udah nautul misalkan tidur, siapa yang ngerti? Enggak. Hatta andai kata antum tidak puasa, nggak ada yang tahu. Begitu warisan sahabat untuk nggak ada yang tahu. Yang menentukan asyik kejujuran kita kepada Allah Subhanahu. Karena itu puasa itu sebagaimana puasa perut kita ini dari makan dan minum, maka puasakan juga anggota badan kita ini yang lain dari dosa maksiat. Sebagaimana makan dan minum itu membatalkan puasa kita secara hukum, maka dosa dan maksiat juga akan merusak nilai puasa kita secara pahalanya. Kan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia, malah dia lakukan hal-hal yang seperti itu, ngomong yang tidak ada gunanya, apalagi mengandung dosa, sudah berarti puasa masih menggibah, masih merasani, masih ngomong yang tidak karu-karuan, mencela dan seterusnya, Masya Allah. Masih bersuudzon kepada saudara, masih berlaku zalim, belum berhenti dari maksiatnya. Allah tidak untuk puasanya orang yang seperti itu. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh sama manusia sama sekali. Karena itu dalam satu hadis, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh ulama tentang apa asalnya, tapi sama dengan hadis yang tadi saya baca. Rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atas. Bisa jadi orang itu berpuasa, tapi nggak ada bagian puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Yang biasa melototi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tetap aja makannya seperti itu. Yang biasa berpikiran dengan pemikiran yang keruh, tetap aja seperti itu. Orang yang berpuasa itu nggak boleh terpancing oleh masalah. Datang orang, gimana kabarnya sebulan? Kemarin sebulan begini. Ya orang itu kalau biasanya jadi udah terpancing. Oh ya, gimana ini? Akhirnya jadi majelis juga dijaga. Sebagaimana antum jaga dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari dari makan dan minum, dijaga juga dari terbit fajar shadiq sampai terbit fajar shadiq lagi dari dosa dan maksiat. Orang itu saking biasanya maksiat, tidur ya maksiat, mimpinya ya maksiat. Masya Allah, wa usrifu fi qulubihim al-kufra bi'ijlihim wa usrifu fi qulubihim al-kufra. Jadi sudah diletakkan beribadah kepada selain Allah karena sudah kecanduan. Masya Allah. Ini waktu-waktu untuk bertaubat, istighfar, taubat, kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disadari waktu bagi seorang muslim sangat berharga, maka betul-betul perhatikan. Tadi tinggal 9 atau 8 hari. Jangan sampai di antara orang yang celaka terbukti man dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Seorang yang menjumpai bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, dosa kok nggak diampuni.
Kita ini kok tidak dapat ampunan Allah, padahal Allah itu menghabarkan bahwa Allah itu khairul ghafirin, sebaik-baik pemberi ampunan, ahlul maghfirah, dan yang berhak untuk dimintai ampunan. Allah Maha Pengampun Ghafur. Allah menyebar ampunannya dengan sangat mudah. Kok sampai kita nggak dapat itu, ya nemen itu kita. Ada ibaratnya begini. Ada orang kaya sangat dermawan, melihat orang yang butuh, belum ngomong sudah dikasih. Kok antum itu termasuk orang yang butuh, kok nggak dapat bantuannya? Itu saking temennya, saking temennya kebutuhan kita ini di hati orang yang dermawan. Wong yang lain yang begitu-begitu aja dikasih, kok antum sampai nggak dapat sendiri barangnya? Itu saking kita. Bisa dipahami maksudnya? Lah Allah itu sangat kasih sayang, Arhamur Rahimin. Kok sampai dibentangkan waktu, kesempatan, Allah berikan kepada antum kekuatan, dijanjikan ampunan yang sedemikian luas, kok sampai nggak dapat? Kira-kira ya fala ya rumah nggak usah dicela kecuali dirinya sendiri. Sampai kalau kita kembali ke umat Rasulullah SAW, Allah beri udzur ke beberapa 60, ada yang banyak 40. Kalau 60 itu sudah mentok, Allah sudah begitu. Artinya kesempatan yang Allah bentangkan sudah sedemikian luas. Lebih 60 kok nakal, sudah itu. Artinya kalau hukum udah gak punya alasan. Coba umur sudah mendekati liang lahat, katakan sendiri, kok belum sadar, masih dunia dan masih begitu berjalan kayak menikmati sampai mendadak daging. Orang itu gak punya target. Kali sudah umur 40, 50, Allah sudah berikan kepada saya penghasilan yang stabil, cukup untuk saya. Allah sudah fokus ibadah. Oh, target saya sebulan tuh berapa? Cukup 5 juta cukup? Cukup bisa. Ya kok lebih 6 juta ya, 1 juta infakkan. Sudah begitu. Jangan lagi saya buka cabang lagi, buka apa lagi, ranting lagi. Wah, dunia itu masih bisa. Wah, kok enak loh. Masya 60 tahun kuburan sudah muda. Mencoba jadi ada istirahat dari dunia ini. Apa gak capek waktu ini? Capek gak cari dunia? Capek. Saya berubah dari dunia. Masya Allah. Ayo kita sadar, ya. Nah. Baik. Jadi membuat jujur kepada Allah. Jujur jangan di depan manusia itu tidak bisa. Kalau mau jujur itu duduk di hadapan Allah sendiri, buka kitab sendiri, dan cari tempat yang enak dan sendiri semua. Ya Allah, hamba jujur lah. Ada nifak dalam iman hamba ini. Ada nggak saya dustaan dalam iman? Saya jujur betul nggak mencintai, saya benar-benar rindu nggak bertemu dengan Allah. Apa saya ini tergolong yang dikatakan Nabi SAW orang yang tubuh dunia rupa dia tentu cinta dunia dan takut mati. Terus begitu di muhasabah ini supaya kita Ramadan betul-betul Allah berikan taufik yang kokoh, kejujuran yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringankan urusan dunia ini juga kita ringankan. Apa yang Allah bagikan kepada kita ini kita ringankan. Sebentar lagi kita tinggal. Kan urusan dunia ini sudah bilul amr, biar Allah yang atur. Allah itu gak perintahkan antum mengatur kehidupan antum di dunia ini. Yang Allah perintahkan antum sembah Allah. Dan yang penting kita beriman, bisa beribadah kepada Allah dengan benar, sudah. Biar Allah yang atur kehidupan dunia itu. Cukup. Kalau antum sendiri yang atur, maka rusak. Kita tidak bisa.
masalah untuk kita apa? Biar Allah yang atur semua. Dan biar apa? Allah yang atur semua. Tapi kita diberi untuk apa? Beribadah. Oh betul. Nah, itu yang harus kita pikirkan, ibadah kita ini. Karena itu yang Allah serahkan pengaturannya kepada kita. Mau ibadah apa tidak? Mau ikut sunnah apa tidak? Mau jujur nggak sama Allah? Mau sungguh-sungguh nggak ibadah? Itu yang Allah serahkan sama kita. Bukan urusan dunia. Urusan dunia itu nggak Allah serahkan dari kita. Allah sendiri yang atur. Jelas ya? Nah, kemudian pada kesempatan ini juga yang saya singgung tentang etika sedikit supaya jadi tetap untuk etika. Yang pertama, pengertian etika. Etika itu adalah al-iqbal ala syai' wal ihtibas menghadap kepada sesuatu dan menahan diri pada sesuatu. Ini sangat bahasa. Jadi menghadap kepada sesuatu, menuju kepada sesuatu, kemudian menahan diri di situ, berdiam di situ. Itu etika. Ya. Jadi semuanya secara bahasa kalau begitu maknanya itu disebut etika. Oh, berdiam diri di samping kuburan, berarti dia etika di samping kuburan. Sama. Ya. Kemudian makna etika secara syar'i. Kenapa etika tadi disebut menuju, kemudian menahan diri di situ? Karena yang dia tuju masjid, kemudian menahan dirinya. Kalau bahasa mengerjakan kayaknya jadi sudah, pokoknya berdiam diri di masjid. Itu etika. Ya. Secara syar'i, buat al-iqamatu fil masjid biniyatin taqarrubi ila Allah azza wa jalla lailan kana aw nahara. Berdiam di masjid dengan niat beribadah kepada Allah baik di siang hari atau di malam hari. Itu etika. Jadi etika itu satu tempatnya apa? Masjid, bukan di kebun, bukan di gua, bukan di pinggir pantai kayak Sunan Kalijogo, bukan. Di masjid tempat, bukan di rumah. Etika secara syar'i tempatnya di masjid. Tujuannya apa? Niatnya dia. Berarti etika itu butuh apa? Niat, karena ini ibadah butuh niat. Niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya boleh siang, boleh malam, boleh siang terus malam. Itu etika. Ya. Nah, kemudian tujuan puncak etika supaya etika kita ini terbimbing. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Ta'ala beliau menjelaskan tujuan puncak etika. Setelah beliau menjelaskan dalam kitabnya, manusia ini biasa dijerat dari syaitan, hati yang dibikin lalai, jauh dari Allah, ditipu oleh syaitan melalui beberapa pintu. Pintu yang pertama, fudulul kalam, banyak omong, itu jelas syaitan. Maka dijaga. Maka ini billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia bicara yang baik, kalau tidak dia fudulul kalam, ngomong yang berlebihan. Jadi orang itu pendiam, diam. As-sumtu atau as-samtu hikamun wa in qalla fa'iluhu. Kata ahli hikmah, diam itu adalah hikmah yang begitu dalam, meskipun sedikit orang yang bisa melakukannya. Jadi diam. Di antara cita setan, itu setan untuk membuat hati manusia lalai itu fudulul kalam. Kata Imam Ibnu Qayyim, nanti bisa dilihat di kitab beliau
jawabul kafi atau ada berdawa itu ya, banyak omong. Yang kedua fudulun nazar, banyak melihat apa aja dilihat. Kalau dulu dia tuh harus jalan-jalan, sekarang nggak, berhenti sama kotak kecil ini, dunia bisa dia lihat apa aja dilihat. Kadang-kadang kita harus prosentase dari yang saya lihat ini, berapa persen yang sia-sia, berapa persen yang haram, dan berapa persen yang diizinkan dan merupakan ketaatan kepada Allah. Betul. Maka Isa perintahkan supaya menundukkan pandangan. Jangan apa aja dilihat. Jalan juga godanya banyak kita di jalan. Ya, apalagi ustaz godanya banyak. Tengok kanan, hal yang tidak banyak dipandang, lihat depan, dan enak dipandang, mau nggak lihat nanti nabrak, lihat belakang juga begitu, lihat gambar iklannya juga nggak enak dipandang, Masya Allah. Karena itu di samping iklannya nggak ada yang aneh, nggak ada. Dan di sini iklannya Masya Allah, jungkir balik tadi ya, bikin hati kita jungkir balik. Percayakan apa? Karena mata dengan hati itu kaitannya sangat kuat. Ya, apa yang diserap oleh mata langsung diserap dalam hati lewat pikiran. Itu. Kemudian fudul, setelah fudul kalah, banyak bicara, fudul nazar, banyak melihat, kemudian fudul at-ta'am, banyak makan. Ya benar ini, banyak makan sehingga yang tumbuh rasa malas. Dan banyak problem yang terjadi pada manusia itu karena fudul at-ta'am, banyak makan. Kemudian fudul ikhtilat, banyak bercampur. Karena kita manusia bergaul setiap saat dengan manusia yang lain, percampuran di situ. Ada teman-teman yang memberikan informasi yang baik, ada teman-teman yang justru mengerokan hati kita, membawa kita bermaksiat kepada Allah, dan seterusnya. Karena itu Allah syariatkan syariat-syariat. Di antaranya syariat adalah i'tikaf. Itu. Karena kita itu banyak makan, banyak minum yang kadang tidak selektif, ada syariat puasa, suruh berpuasa, menahan makan dan minum. Berjaga, budul nazar, kita disuruh memecahkan pandangan kita, menundukkan pandangan kita. Budul ikhtilat, dia dikatakan berkaya di antara hikmah etika supaya kita tidak lagi dalam kondisi waktu tertentu berbaur dengan manusia yang bersepi sama Allah. Karena itu tujuan puncak etika yang pertama adalah uquful qalbi ala ta'atillahi ta'ala. Ya, berdirinya hati, diamnya hati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikondisikan hati untuk fokus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikondisikan di masjid? Biar dia diam di masjid, ini tempat ibadah, tempat di muka bumi yang paling afdal masjid, antum berdiam di situ sehingga hati bisa fokus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, berzikir, munajat, berdoa, sholat, itu isinya ini. Karena itu udah lepaskan dari yang lain yang menyibukkan hati kita selama ini, tinggalkan dulu. Ya, ditinggalkan dulu. Apa boleh istri ikut iktikaf? Asalnya boleh. Tapi kalau istri ikut iktikaf, oh nggak ikut saja ganggu, apalagi ikut, jangan.
supaya qalbi, konsentrasinya hati untuk taat kepada Allah bisa terpenuhi. Itu tujuannya dipahami. Antum dari rumah melazimi masjid, nah itu begitu tujuannya itu. Kemudian yang kedua, jam'ul qalbi alaihi, kumpulkan semua apa yang menjadi amalan hati alaihi untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa waqfun nafsi lahu, dan sudah hentikan, wakafkan, hentikan nafsu itu, kemudian berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas dunia hentikan, yang murni dunia hentikan, dan kumpulkan semua apa yang ada dalam pikiran dan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan etikaf. Maka etikaf itu ibadah yang berat. Kenapa berat? Kalau saya ukur diri saya sendiri. Dulu ketika masih nyantri, alhamdulillah tiap Ramadan bisa etikaf. Sama saya Tuhan dan para pelabahnya memang berat. Dari sebelum subuh sholat malam, sholatnya di malam, mulai jam 12 selesai menjelang sahur. Itu dulu begitu pengalaman saya. Habis itu makan sahur, kemudian siap sholat subuh. Habis subuh nggak tidur, tilawat Al-Quran, Al-Quran begitu. Sampai saya pernah begitu Allah Taala Al-Quran begitu kantor berdiri. Begitu berdiri masih tercoba kantor dan rukuk sambil rukuk, bukan rukuk ibadah, hanya untuk kondisikan supaya badan ini tetap bisa tilawat. Jadi dikumpulkan semuanya untuk bagaimana bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perjuangannya. Jadi alif lam mim dzalika kitabul belah saja kita dulu. Nah ini pindah dulu. Jangan. Jadi makanya Ramadan mau masuk 10 itu sudah saya mau etika. Etika itu tadi mengumpulkan hati kita ini untuk taat kepada Allah. Fokus, pokoknya saya mau taati Allah, maksimalkan. Seberapa saya kuat, seberapa saya mampu. Kantor maka silakan mau merem, saya nggak akan turuti. Begitu dulu. Apa nggak boleh tidur? Boleh, tapi jangan belum pengen tidur sudah tidur. Yang kata dia orang yang jelek, pemalas, orang yang sudah istirahat sebelum capek. Belum capek sudah istirahat. Apa istirahat pula? Kenapa? Bedanya aja. Itu pemalas nama kasar. Nah jadi begitu, difokuskan. Lu antum bandingkan kalau kita cari dunia ini, hujan kadang-kadang berangkat. Sholat ada wudhu, betul ya. Ada. Artinya perjuangan kita kepada dunia itu Masya Allah. Sampai puasa, capek, haus, panas, berat. Begitu giliran etika harus lebih dari itu untuk Allah. Dan yang untuk Allah itu kembali ke siapa? Pasti kepada kita, yang mungkin dan kepada kita. Allah tidak butuh apa-apa. Semakin kita berjuang kepada Allah, maka semakin keberuntungan berpihak kepada kita. Jadi dipahami etika ya. Kemudian yang ketiga kita mengenai al-khalwah bihi subhanahu. Tujuannya mau menyepi berduaan sama Allah. Tadi lawannya karena hubul ikhtilaf. Manusia ini dalam kehidupan sudah banyak sekali bercampur, bergaul dan beraneka-ragam relasi-relasi aktif begitu. Nah sekarang 10 akhir Ramadan yang ketiga mau berduaan sama Allah saja. Maka meskipun yang ketiga berapa? 20 orang, 50 orang, gak usah berduaan sama mereka. Gak usah. Kita mau berduaan sama Allah, ambil tempat yang nikmat di masjid itu, di mana di situ sudah saya di situ. Ada temannya di samping nggak kenal udah. Sombong setianya sombong satu hari ini. Nah gimana? Teman yang baik mengerti, teman yang selalu mengganggu ibadah kita tinggalkan
Oh itu cuma mau dulu, mau jalan sama Allah nanti dulu, sini dulu, penting. Nah kalau ketika kita khalwah tujuannya ini yang paling puncak. Dan Allah tidak ada satu nikmat yang Allah berikan dalam hidup di dunia kita ini melebihi letaknya berduaan sama Allah. Kalau hati-hati iman meningkat, pikiran fokus, kita bisa sujud hanya kita dengan Allah, kita adukan semua permasalahan hidup kita kepada Allah. Allah itu dekat. Ingat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Wallah, ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Andaikan para raja yang memiliki masukan yang besar, mereka ngerti tentang kelezatan yang memberikan di hati kami, dan jangan Nabi jodoh tinggi, tentu mereka akan merampas dengan kekuatan pasukan mereka. Tapi tidak, ini harta yang tidak bisa dirampas oleh siapa, murni pemberian Allah yang meletakkan di hati hamba-hamba ini. Karena kalau kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun belum pernah merasakan lezatnya sujud bersepi kepada Allah, munajat mereka kepada Allah, antum belum masuk ke ruang ibadah yang sesungguhnya. Belum. Dan rugi. Berarti hati kita keras. Rugi kita jadi Allah. Pernah merasakan lezatnya sujud? Wallah, tidak punya pengalaman. Habis. Karena kalau hati keras, air mata pasti kering. Itu pasti. Dan kata Imam Al-Qayyim, apa indahnya sebuah kehidupan dengan mata yang tidak bisa menangis kepada Allah. Tidak ada keindahan hati dan keindahan hidup dari mata yang tidak bisa menangis kepada Allah. Untuk apa? Karena nilai hati di situ. Ini menunjukkan hati kita lalai, hati kita keras. Selama ini kita kembali ke mana? Sujud padanya. Nah, bagi saudara-saudara dari kita paham, bersekilah kepada Allah, manfaatkan, nggak usah pedulikan yang lain. Meskipun di sini temannya banyak, pokoknya saya mau sendiri sama Allah. Di malam saat mereka tidur, bahkan di hari-hari selainnya begitu. Berdiri kita bermunajat kepada Allah di saat manusia yang lain sedang tidurnya di alam mimpi mereka. Kita berbisnis, menangis, meminta, mengadukan segala permasalahan, mengungkapkan kerinduan kita kepada Allah. Sampai pada titik ibadah yang kita lakukan ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah. Orang yang berpuasa itu terima kasih. Engkau adakan saat puasa yang sedemikian indah, lezat, nikmat. Andai yang tidak ada saat puasa di hati kami jadi apa? Kenapa? Karena dia merasakan nikmat di saat adanya apa? Puasa. Sampai ulama dulu mengatakan, saya gak minat hidup di dunia ini, gak ada daya tarik dunia ini bagi kehidupan saya. Andaikan di dalamnya tidak ada munajatul rabbi fi jawfil lail, kesempatan dan keutamaan bermunajat kepada Allah, bersepi dengan Allah di pertengahan malam. Jadi hamba-hamba Allah itu hidup di malam hari. Hamba-hamba Allah yang sesungguhnya yang mereka hidup di pertengahan malam, di jawfil lail, di saat hamba-hamba yang lain menjadi seonggok bangkai, dia hidup bermunajat, bersepi, menghibah, mengadukan seluruh permasalahan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya disini Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya fi kulli lailatin hina yabqa sulusul akhir. Wa qala man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'alni fa a'tihi wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Turun roh kita ke langit dunia setiap malam ketika malam tidak sepertiga yang akhir. Lalu Allah mengatakan, siapa yang berdoa saya akan menjabai, siapa yang minta aku akan beri, siapa yang meminta ampun saya akan ampuni. Bukankah kesempatan yang luar biasa bagi seorang hamba yang beriman dengan ucapan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
bersepi kepada Allah. Ya, kemudian yang keempat yang disebutkan tujuan ketika adalah al-inqita'u 'anil istighali bil khalqi wa tafrighul qalbi min umuri dunya wal istighal bihi wahdahu subhanahu, memutuskan hubungan dengan manusia, putus hubungan. Jadi kita jangan bawa HP, oh nggak boleh kecuali darurat. Darurat itu apa? Itu nggak bisa hidup tanpa HP ini, baru itu darurat. Kenapa? Puncak tujuan putuskan dulu hubungan dengan makhluk. Kenapa? Etika itu mau murni bersemi dengan siapa tadi? Allah. Jangan main baca Quran. Sudah mata belum terjaga. Klik YouTube lagi misalnya kajian. Jangan. Ulama itu kalau sudah Ramadan, kalau sudah sebelum akhir ya istirahat. Taklim istirahat, semua kita istirahat. Fokus untuk bersepi dengan Allah. Jadi itu tujuannya kita. Putuskan hubungan dengan makhluk, curahkan hati yang selama ini mencurahkan hati dari perkara-perkara dunia, putuskan dulu. Bisnisnya putuskan dulu, persiapan Idul Fitri putuskan dulu. Pokoknya semua diputus dulu hubungan dunia. 10 akhir malam, nggak kenal dunia, sudah. Pokoknya kenalnya masjid, kenalnya Allah, kenalnya syariat Allah, ibadah, udah begitu. Quran, doa, zikir itu pokoknya nggak kenal siapa-siapa, sudah putus dulu. Blokir dulu semua. Kalau nggak habis itu tujuan. Dan kalau masih mau tinggal tapi di bawah, semua anak juga di bawah. Mana anak bilang boleh nggak tak istiqamah di sana? Anak-anak itu belum buka untuk etika. Lah itu terganggu di rumah saja. Ya namanya anak-anak, jadi tidak ada antum mau baca Quran, mau sholat, mau mengajar sama Rasulullah, mau khusyuk, baru anaknya nggak boleh lepas. Putuskan sama istri itu, bukan cerai ya. Padahal bahasa waktu hakimuna fil masjid. Jangan pergauli istri kalian dulu selama kalian masih iktikaf di masjid. Sampai ulama mengatakan boleh nggak sih keluar masjid? Boleh kalau tujuan darurat. Tapi kalau tujuannya misalkan keluar dari masjid hanya mau ketemu sama istrinya, anak-anak, batal iktikaf. Kecuali istrinya sakit, gak ada yang nganter, harus ke rumah sakit. Nah, itu darurat, bukan masalah kangen. Ayatnya pada tubasiruna waktu akhirnya nabi saja bisa. Kalau nggak bisa itu dan kayaknya nggak mau berjuang untuk bisa pulang, jangan lagi kita. Beda. Tujuannya sudah nggak dia prediksi bisa. Makanya berada tidak itu kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Kenapa hasilnya yang kuat? Ya, jika membawanya batal, selimut, kayaknya nggak niat ya. Coba diperbaiki. Sampai kajian berhentikan, makanya kemarin saya luput dan bilang sama saya masuk saya luput. Kemudian dari salah jamaah yang disuruh saya nggak berpikir sejauh itu, saya coba bilang ya udah kalau etikaf nanti isi kajian pada subuh, duha, sore itu kan etikafnya daurah. Dan biarkan mereka berkhulwah bersama sama Allah, karena para ulama begitu. Coba kita etikaf di Masjid Haram di hari ini, ya isinya udah silakan masing-masing mereka sediakan tempat baca Quran, ya doa, zikir, munajat terus begitu. Jadi maksudnya mentokkan antum sampai sekuat apa, maksimalkan sampai memang capeknya betul-betul sudah mentok dari waktu istirahat. Baca Quran malam misalkan, atau mau berzikir, subhanallah, bihamdi, subhanallah, terus itu kuat misalkan sampai berapa 1 jam, 2 jam, nggak apa-apa. Nggak kebanyakan, nggak apa-apa. Zikir bebas. Fadlullah dzikran katsiran, terus begitu. Baca Quran terus. Saya sudah 2 juz, baru 2 juz belum 30 juz terus begitu. Sampai
betul-betul nggak kuat, sudah diupayakan sampai berdiri misalnya, sudah nggak kuat istirahat karena Allah Subhanahu. Jadi sampai antum mau tidur itu seperti pamit gitu sama Allah, karena tadinya berdua sama siapa? Sama Allah, pamit. Ya Allah, hamba istirahat, kemampuan hamba terbatas. Bangunkan di sana, kalau cinta seorang untuk bangun kepada begitu nanti akan Allah bangun. Kok satu jam cukup Allah bangunkan segera. Bila itu kembali terus begitu. Gak usah berpikir capek menunda. Ketika kita beribadah malas capek, ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia itu berdiri menghadap Rabbul Alamin. Pikir, mending saya capek sekarang daripada saya capek nanti di saat saya berdiri menghadap Allah. Capek sekarang masih mudah diobati. Nah, jadi kalau itikaf begitu, diniatkan yang kuat. Ya, yang lagi nikmat pada saat itu pikir, yang lagi nikmat pada saat itu baca Quran, yang lagi nikmat pada saat itu adalah mereka menghibah kepada Allah, lakukan terus begitu, terutama di malam hari, karena 10 akhir Ramadan itu puncak keutamaannya ada di malam. Nah, di situ ada malam Lailatul Qadar, malam takdir, itu pembagian takdir, perincian takdir 1 tahun. Al-Qadar Hauli itu pada malam Qadar, sehingga Allah memuliakan malam itu. Dan itu hadiah Allah untuk umat ini. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Coba aku hitung 1000 bulan, 80 tahun lebih. Kita beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, diterima ibadah kepada Allah, itu lebih daripada antum beribadah 80 tahun. Masya Allah. Karena dulu dalam sebuah riwayat saya perlu dibicarakan kalau ini ada dibanggakan, ada orang itu beribadah, berjuang di jalan Allah 80 tahun umurnya dihabiskan untuk itu. Dan sampai cemburu. Maka Allah memberikan nikmat hadiah yang luar biasa untuk umat Rasulullah SAW ini. Tidak perlu 80 tahun secara fisik, tapi 1 malam nilainya lebih daripada yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Saya mau sama kita itu luar biasa. Sambutlah kasih saya. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Banyak doa begini. Rabbi la taj'al fi qalbi ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jadikan dalam hatiku itu jangan sampai ada kebencian, kedengkian, masalah dengan orang-orang yang beriman. Bersihkan. Ini intisari untuk mencapai bersihkan hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang itu akan minta ampun kepada Allah dan Allah akan ampuni. Semua akan ampun kecuali orang yang bertengkar dengan orang lain dan belum meminta damai, belum diselesaikan, belum Islam, belum saling memaafkan. Allah tidak akan ampun. Allah akan gantung istighfar dia, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini perlu duduk. Ketika kita nggak suka sama seorang, apa alasan saya nggak suka sama dia? Allah atau saya? Kalau jawabnya Allah, silahkan lanjutkan, karena itu ibadah. Kalau jawabnya selain Allah, hentikan. Jangan berhenti dunia, jangan. Sudah berbuah di situ. Ya, nah itu 4 tujuan etika. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bertaufik saudara kita melaksanakan etika untuk bisa melaksanakan ibadah etika yang sangat agung dengan sebaik-baiknya. Dan waktu etika masuk maghrib malam, sebelum maghrib malam 21. Sebelum maghrib malam 21. Jadi ini hari 20. Asar misalnya sebelum maghrib sudah masuk ke masjid yang dia mau iktikaf di situ, karena dihitungnya dari hari pertama di 10 akhir. Nah, hari pertama 10 akhir itu 21. Sedang hari dalam Islam dimulai dari terbenamnya itu masuk ke situ. Keluarnya malam Id. Jadi sebelum katakanlah maghrib malam Id. Karena
Iktikaf itu waktunya Ramadan. Ramadan berhenti maghrib malam ini. Nah, keluar di situ. Ya, nah. Kemudian iktikaf dari pendapat para ulama setelah kita kumpulkan semuanya itu dilihat dan seterusnya, para ulama menjelaskan iktikaf itu minimal sehari atau semalam. Nggak bisa 1 jam, 2 jam. Saya iktikaf masuk jam 10 malam, keluar sebelum sahur, tidur. Itu bukan iktikaf. Kenapa? Ini ibadah, ada niat, ada pembatal. Kalau itu nggak dikasih waktu, gimana kita mau mengamalkan fikih iktikaf? Ada pembatalnya, ada larangan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim tentang nadarnya Umar ini bernadar untuk iktikaf di Masjidil Haram 1 malam. Maka Nabi berkata, tunaikan nadar. Nah, dari situ para ulama, jumhur ulama menyatakan bahwa iktikaf itu minimal yang sahih, yang ibadah minimalnya 1 hari, berarti 1 siang atau 1 malam, berarti dari mulai malam berakhir di akhir malam. Jadi yang saya mau malam waktu setelah misalkan sampai jam berapa, yaitu jangan diniati iktikaf yang dalam arti dimasukkan dalam Islam. Ya silakan mau fokus gitu. Kalau saya bahasa bisa. Kemudian secara waktu ya iktikaf. Secara hukum iktikaf itu ada 3. Yang pertama iktikaf yang jaiz boleh, itu iktikaf yang umum dilakukan, misalkan kayak dari semalam atau sehari mau iktikaf di masjid ini silakan tanpa ada momen tertentu, itu hukumnya mubah boleh. Jelas ya? Yang kedua iktikaf hukumnya sunnah muakkadah. Iktikaf yang sunnah muakkadah itu iktikaf yang di 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir. Dia dilakukan Nabi, para sahabat, istri Nabi itu 10 akhir Ramadan. Kalau secara perbuatan, secara praktek kita belum tahu yang iktikaf hanya beberapa jam di akhir Ramadan, belum. Begitu yang dikasih. Sampai Rasulullah itu pernah iktikaf di pertengahan Ramadan, 10 pertengahan Ramadan. Ketika Nabi SAW dikabarkan oleh Allah bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 akhir, maka beliau iktikafnya di 10 akhir. Dari rangkaian puncak 4 tujuan iktikaf tadi, ulama menyimpulkan tujuannya adalah mencari keutamaan Lailatul Qadar. Jadi di 10 akhir Ramadan, mulai tanggal 21 keluar malam Id. Nah, nanti dilangsungkan kita ya. Kalau kita tidak mau betul, silakan. Kemudian iktikaf yang wajib. Apa iktikaf yang wajib itu? Iktikaf nadar. Jadi seorang bernadar mewajibkan pada dirinya, saya mau iktikaf di Masjid Jami Musabbil Umar, misalnya hari apa misalnya. Ya, berarti itu wajib bagi dia untuk bekerja. Jelas ya? Di saat hukum ada 3 jenis iktikaf. Jadi iktikaf yang boleh itu suatu waktu, kemudian iktikaf yang sunnah muakkadah khusus di 10 akhir Ramadan, kemudian iktikaf yang wajib itu iktikaf yang nadar, ya, yang berangkat dari nadar seseorang. Ya, nah, demikian insyaallah beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal di dalam ketaatan, khususnya di 10 akhir Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi, dan meletakkan tauhid kita sehingga kita bisa keluar dari Ramadan ini dalam keadaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
lindungi dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah berikan taufik kita untuk ketaatan-ketaatan di luar bulan Ramadan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi semangat ya di akhir Ramadan ini, baik yang kita ataupun yang tidak etikaf, kesempatan untuk mendapatkan malam qadar itu bagi semua kaum muslimin, tidak hanya yang etikaf. Lebih-lebih yang etikaf kesempatannya sangat luar biasa. Maka tolong dijaga, fokus betul-betul dijaga, berikan diri antum semuanya untuk Allah. Tujuannya agar Allah menerima ibadah antum. Antum misalkan barangkali katakanlah minimal tiap malam sedekah 5.000, siang nanti menunggu malam dengan harapan malam itu adalah malam qadar. Karena siapa yang beribadah di malam itu, kalau dia Allah beri taufik, berapa kebaikan, khairun min alf syahr. 50 tahun ada anak atau temannya yang itu dia sudah saudara antara itu dengan Allah, jangan ada yang tahu. Di 10 malam baca Quran, baca Quran, baca Quran, Ramadan baca Quran, sebelum akhir baca Quran, malam baca Quran, sebelum tidur baca Quran. 1-2 ayat Al-Ikhlas, pokoknya dibaca Quran. Apalagi di malam-malam gaji, harapannya kita baca Quran di saat malam itu adalah malam qadar. Sedekah, berbagi sedekah, baca Quran, sholat malam, sudah terawih misalkan, tadi sudah terawih, sudah tidak yang mulai mungkin pembuka mengajar kita di akhir untuk disuruh sholat dan dulu atau sholat mutlak untuk membuka munajat kita kepada Allah, bersedia kita dengan Allah, buka dengan sholat rakaat sehingga pintu Allah buka. Nah, saat itu maksimal untuk bersedia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di sepertiga malam yang akhir, bangun jam 3, bersihkan dulu, bersiwak misalkan, berwudu yang sempurna 3 kali, basuhannya dijaga, dingin justru sempurnakan wudu, ambil tempat yang nyaman di masjid, kalau di rumah ambil tempat di rumah yang nyaman, sholat, nikmati sholat terus sampai makan sahur. Nah, seperti itu. Nafsu kita harus memaksa. Wallahi ikhwan, kalau nafsu antum gak antum paksa, antum akan selalu terkalahkan olehnya dan tidak akan pernah mendapatkan kelezatan ibadah. Dilawan, kantor dilawan, capek disabari, karena semua bekas-bekas ibadah Allah akan hitung. Ya, antum berpuasa, mulut berubah bau-baunya jadi tidak nyaman, Allah hadari apa tidak? Dihadiri. Antum duduk pinggang capek, Allah nilai apa tidak? Dinilai. Nanti Allah antum dia perasaan bagaimana berkah dalam rumah tangga, berkah dalam anak-anak antum, berkah dalam harta antum, berkah dalam waktu antum. Pokoknya yang problem di anak, hubungi etika, sebuah Ramadan, angkat, adukan kepada Allah, adukan kepada Allah. Pernah sedikit yang saya Syekh Abdul Razak dalam Ramadannya menyampaikan, seorang ayah yang dulu tidak punya anak, tetangganya semuanya punya anak, dia tidak punya anak, umrah di depan multazam berdoa minta anak, dikasih anak sama Allah. Askar yang jaga Hajar Masud perhatikan orang minta anak, diingat betul ucapan orang. 18 tahun berikutnya umroh lagi orang ini, askarnya masih itu berarti itu orang yang dulu. Depan multazam dia mendesak, kasuh umroh minta sama ya Allah, matikan anak saya, hancurkan anak saya. Askar yang jaga Hajar Masud turun, kamu jaga, sama temannya kamu di sini, dipanggil polisi. Ini askar yang luar biasa. Apa doamu? Kenapa kamu minta anakmu dihancurkan oleh Allah SWT? Anak saya kalau begitu Yesus, tidak kenal ibadah, tidak kenal Allah, semuanya jadi PR.
orang yang 18 tahun itu di sini? Iya. Kok kamu tahu? Saya dulu yang jaga di sini. Kamu dulu kan minta anak? Iya. Kamu kan hanya minta anak, gak minta anak yang soleh? Iya. Dan dikasih anak sudah. Kenapa sekarang didoakan hancur? Kalau dulu kamu minta anak dikabulkan Allah, kenapa sekarang gak minta supaya Allah perbaiki anakmu? Hei berdoa. Jangan minta dihancurkan anak. Minta supaya Allah memperbaiki anakmu, memberi petunjuk kepada anak, melembutkan hatinya. Oh, akhirnya dia memaaf, minta kepada Allah agar anaknya diberi hidayah, diberi taufik dan seterusnya. Pulang dia dapati anaknya itu sudah di masjid, sholat menjadi anak yang luar biasa. Ditanya sama ayah, kenapa? Pada waktu itu dia cerita, pada waktu itu tiba-tiba muncul kesadaran saya, kemudian saya mengambil ayat itu, saya datang kepada Allah, saya menyadari akan kesalahan-kesalahan dan dosa saya akhirnya, dan seterusnya cerita ini. Saking gembiranya ini Allah berangkat umroh menemui askar. Terus menemui askar itu ceritakan sama askar, diceritakan jangan dia masuk dalam hatinya hidayah Allah sehingga dia menangis datang mengambil air itu. Jam itu ketika disamakan dengan doa orang tuanya, pas orang tuanya mengangkat tangannya kepada Allah, doa meminta kepada Allah, masya Allah, langsung Allah ijabah. Kenapa kita putus asa dari Allah Subhanahu yang punya anak? Kalau problem ini Allah. Kalau antum perhatikan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, itu datang setelah apa? Setelah ayat puasa. Maka ulama mengisahkan itu 10 akhir dan sepertiga akhir malam. 10 akhir, sepertiga akhir malam. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa itu dekat? Bukan zat yang dekat, dekat ijabahnya. Allah mendengar, Allah mengilmu, Allah mengerti maksud kita ini. Antum nggak utarakan maksud saja Allah ngerti. Maka minta kepada